iInsiders, selamat datang di Invest Insight Podcast Channel. Ini merupakan tayangan perdana kami. Rencana keuangan yang tepat untuk kaum milenial. Bagaimana sih caranya nyiapin rencana keuangan yang tepat untuk kaum milenial? Ini mungkin jadi banyak pertanyaan bagi sebagian besar kaum milenial saat ini, dan sebagian besar juga saat ini kaum milenial sudah mulai nyiapin rencana keuangan dan punya pertanyaan seperti di atas. Soalnya kaum milenial ini sudah memasuki masa kerja, di mana pendapatan tetap setiap bulannya bisa dicapai saat berkarir. Nah, kali ini gua nggak sendiri. Gua sekarang ditemenin oleh dua rekan gua yang akan gua ajak berdiskusi mengenai hal ini. Sudah hadir di samping gua ada Roy dan ada Dedi. Nah, pertama gua mau minta pendapat dari Roy dulu nih soal hal ini. Oke, halo Pak Rudi. Halo Pak Dedi. Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya. Memang masa sekarang itu adalah masa di kaum milenial ya. Ya, jadi memang harusnya kaum milenial udah mulai concern nih mengenai masa depannya. Sebagian besar kaum milenial pasti saat ini belum punya yang namanya tanggungan yang signifikan ya, karena rata-rata sih saya rasa sih belum punya rumah tangga. Dan kita tahu ya kalau udah berumah tangga akan ada tuh tambahan-tambahan biaya lainnya gitu ya. Gitu. Jadi misalnya seperti kalau berumah tangga kan ada anak, ada biaya sekolah dan lain sebagainya. Tapi itu bukan berarti bahwa kaum milenial itu bisa seenaknya aja gitu pakai pendapatan mereka gitu. Mereka harus punya planning ya. Saya rasa planning yang nanti akan berimbas pada kondisi finansial mereka di masa depan gitu. Nah, yang namanya planning ya kita tahu lah ya. Kita juga kenal yang namanya financial planning gitu. Jadi kaum milenial ini harus sudah mulai mempersiapkan nih financial planning mereka supaya di depan nanti mereka punya kondisi finansial yang diinginkan gitu. Kita harus ingat loh, biaya merit tuh nggak murah lagi gitu. Makin meningkat ya, biaya merit, tambah biaya bersalin nanti, biaya anak, biaya susu, biaya sekolah dan sebagainya gitu. Itu harus sudah mulai dipikirkan karena kan pastinya kaum milenial juga pengen punya keluarga ya pada akhirnya nanti gitu ya. Nah, untuk bisa mempersiapkan itu, nah kita perlu persiapan dari sekarang gitu kan, karena kita tahu ya semua apa yang kita lakukan hari ini akan selalu berimbas di masa depan. Jadi menurut gua sih yang pertama tentunya yang namanya planning itu harus punya namanya tujuan ya gitu. Kita tahu ya kalau misalnya apa-apa itu tanpa tujuan itu pasti ngaco lah ya, nggak akan bisa melenceng gitu. Contohnya aja lah, misalnya kita mau pergi kemana tapi nggak tahu tujuannya kemana, kan bisa bisa bingung gitu nantinya, mau pakai kendaraan apa, mau pergi kapan, apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya gitu. Jadi menurut gue yang harus mulai dilakukan adalah sekarang sudah mulai sadar dulu tujuan finansial di depan tuh apa. Nah, tujuan itu yang akan membuat kaum milenial ini akan tahu bagaimana caranya untuk mengatur keuangannya hari demi hari, sehingga nggak terkecoh atau nggak tergoda sama godaan-godaan gitu, ganti handphone lah, atau walaupun belum tentu dibutuhkan gitu, atau ganti mobil dan sebagainya gitu sih sementara menurut gue. Oke, menarik nih. Nah, supaya gua tahu tujuan keuangan dan nggak melenceng itu gimana nih caranya nih? Menarik ya. Jadi menurut gua sih untuk membuat sebuah tujuan kita harus banyak bikin pertanyaan untuk diri kita sendiri gitu. Sementara kita yang namanya planning itu selalu ada yang namanya jangka waktu ya. Kita bisa planning jangka panjangnya apa sampai mana, nanti dari situ kita bisa breakdown ke jangka mana dan kemudian jangka pendeknya bagaimana. Nah, tentunya untuk setiap tujuan harus ada deadline-nya gitu. Jadi gini, kadang-kadang orang bikin tujuan itu seperti ini, saya ingin menjadi orang kaya. Itu tujuan yang bagus, cuman masalahnya kapan? Nah gitu kan, kapan lu kaya? Ya mungkin nanti
kapan setelah usia 80 tahun gitu dan sebagainya. Kita nggak bisa gitu seperti terlalu abstrak gitu ya. Kita tentuin misalnya di usia saya nanti untuk usia sekian saya sudah punya tabungan berapa, nanti saya harus punya rumah berapa gitu, nanti saya punya usaha apa, investasi apa dan sebagainya. Itu sih. Oke. Menarik nih apa yang udah dibahas sama rekan gua Roy ya. Nah ini sepertinya tambahan menarik. Nah sekarang gua mau ke rekan gua yang lain nih, Dedi. Menurut Dedi ini hal apa lagi nih yang penting selain yang sudah disebutin sama Roy tadi? Oke, thank you Bro Rudy dan Bro Roy. Saya sangat setuju tadi yang Bro Roy bilang, uraiannya bagus sekali itu. Emang di sini penting bagi kita semua bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan selagi kita masih muda. Juga ada hal yang penting lainnya, yaitu upaya untuk hindari dari berhutang. Dan kalau udah berhutang, coba lunasin hutang itu. Jadi masalah ini perlu kita perhatikan. Untuk menghindari dari berhutang, hindari hal-hal yang konsumtif, misalkan beli yang sesuatu barang yang tidak diperlukan. Itu kita hindari itu. Terutama hal-hal yang enggak kita butuhin secara mendesak dan melenceng dari tujuan finansial kita. Dan kalau udah terlanjur kita memiliki hutang, coba lakukan hal-hal yang berikut. Mungkin saya berikan option, ada dua pilihan gitu ya, ada atau dua hal yang harus kita lakukan yang saya dapat berikan. Yang pertama yaitu identifikasi seluruh tagihan atau tunggakan. Coba perinci semua berdasarkan nominal totalnya, cicilan per bulannya berapa, tanggal jatuh temponya kapan, dicatat ya, dicatat baik-baik. Buat juga timeline untuk mencapai zero debt. Kita bisa menggunakan strategi melunasi utang dengan metode debt stacking atau debt snowball. Debt stacking singkatnya merupakan sebuah metode pelunasan hutang yang mengurutkan prioritas berdasarkan bunga dalam melunasi hutang dengan bunga tertinggi hingga yang terendah. Sedangkan kalau debt snowball adalah sebuah metode untuk menyusutkan utang di mana seseorang yang memiliki utang pada beragam sumber mulai membayarnya dari nominal terkecil dengan nominal di atas minimum hingga utang yang lebih besar dengan nominal minimum. Nah, hal yang kedua mungkin ini juga perlu bagi kita semua penting, yaitu siapin dana pensiun. Walaupun kita masih muda, usia kita mungkin masih 18, 20, 25, masih di bawah 30 tahun, kita penting siapin dana sedini mungkin. Walaupun kita baru memasuki dunia karir, bukan berarti kita nggak perlu mikirin dana pensiun dari sekarang. Justru waktu terbaik untuk mempersiapkan dana pensiun adalah dari sekarang. Kita bisa nyisihin jumlah tertentu setiap harinya untuk diinvestasikan demi mempersiapkan dana pensiun. Oke, gua setuju nih. Nah, gua sekarang mau balik lagi nih ke rekan gua Roy, karena gua lihat ada yang mau di Roy Utara ini. Ya kok. Ya, saya mau sedikit mengingatkan buat kaum milenial. Jadi misalnya anggaplah kita punya kemampuan financial plan itu yang perfect gitu ya, bisa sempurna gitu, semua udah tentuin jangka waktunya dan kemungkinan tercapainya kira-kira mungkin cukup tinggi gitu ya. Tapi jangan lupa harus selalu ingat bahwa selalu ada hal-hal yang tidak bisa kita duga gitu. Kita manusia terbatas, banyak hal-hal yang nggak bisa kita prediksi gitu. Contohnya ya tentunya bukan hal seperti misalnya tiba-tiba saya pengen beli HP gitu, itu bukan hal tidak terduga itu mah kecelakaan yang direncanakan lah istilahnya begitu ya. Begitu hal-hal tidak terduga seperti apa, misalnya dalam perjalanan waktu ada anggota keluarga yang butuh bantuan, atau misalnya ya amit-amit ya misalnya kita sakit atau dan sebagainya. Nah,
hal-hal terduga itu muncul, kadang-kadang itu sedikit banyak kan nggak ada di planning kita tuh. Kita nggak pernah mau planning untuk sakit, betul nggak? Nggak pernah mau planning untuk sesuatu yang buruk gitu. Kita selalu planning semua hal berjalan lancar. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya dana darurat dalam planning itu gitu. Jadi ketika sesuatu itu terjadi, kita bisa gunakan dana darurat itu supaya financial planning yang sudah kita bikin itu nggak terlalu terganggu. Itu sih Pak. Oke, jadi nih gue udah bisa simpulin nih dari yang Bro Roy dan Bro Dedi yang udah utarain tadi di awal. Jadi dari tujuan keuangan ini yang perlu gue catat, upayain hindarin berhutang. Dan kalaupun udah memiliki hutang, segera mungkin lunasin. Terus tadi ada juga sempat disebut siapin dana pensiun. Lalu yang terakhir tentuin dan siapkan dana darurat. Nah, dari yang udah gua simpulin tadi, kira-kira masih ada hal apa lagi nih yang penting? Ya, menurut gua, Rudi, ada hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu literasi keuangan. Apa itu literasi keuangan? Maksudnya pengetahuan kita terhadap hal-hal yang berbau finansial, seperti cara menghitung bunga, lalu seluk-beluk hutang, biaya admin, strategi investasi, efek compounding, dan lain-lain. Kalau kita udah punya pengetahuan yang cukup, kita bakal bisa ngatur strategi keuangan kita untuk mewujudkan semua rencana atau tujuan keuangan seperti yang Bro Roy bilang tadi. Wah, cukup menarik. Sepertinya pembahasan yang kali ini nggak bisa tuntas nih dalam satu episode. Soalnya tadi Bro Roy sempat nyebut bukan Bro Roy ya, Bro Dedi sempat nyebut debt stacking, ada debt snowball, lalu ada istilah efek compounding, cara ngitung bunga, seluk-beluk hutang, strategi investasi. Sepertinya topik-topik ini yang bakalan kita bahas nih pada episode-episode berikutnya. Nah, kalau mau tahu itu semua, yuk kita belajar sama-sama dengan membaca banyak artikel. Nah sekarang nih sebetulnya gampang kalau mau baca, nggak usah kita ke toko buku, beli buku atau apa, tinggal kita search Google. Tapi ada lagi nih yang lebih praktis. Kalian bisa tinggal dengerin podcast ini, Invest Insight, hanya di Spotify. Cukup beberapa kali klik linknya, lalu semua pada bisa dengerin nih podcast ini. Pasti kan kaum milenial sekarang banyak udah pakai Spotify kan untuk dengerin lagu. Nah nggak ada salahnya melenceng dikit lah, dengerin podcast yang mungkin bisa bermanfaat nih buat kaum milenial. Nah, kalau kalian suka, tinggal follow kami di Spotify atau bisa juga ke IG kami @invise_insight. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. See you.